Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti yang analisa satu emiten dan cara pergerakan satu minggu terakhir mencoba untuk bangkit dari downtrendnya dan terpantau BlackRock masih masuk akumulasi. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten dan cara pergerakan untuk teranjang menengah masih bergerak downtrend, tapi ternyata JP Morgan dan BlackRock juga masih terus akumulasi di tahun 2024 ini. Apakah saham ini masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham UNTR. Saham UNTR hari Jumat kemarin masih turun 1% lebih ke harga 22.800. Jika kita lihat di grafik, dalam beberapa minggu terakhir ini UNTR cara pergerakan masih sideways. Beberapa kali mencoba untuk rebound dari 22.800 tapi selalu tertahan di garis EMA 50 yang saat ini masih berupa resisten di sekitar 23.150. Dia setelah berhasil rebound dari support ini, mencoba untuk break, gagal, turun lagi ke support, berhasil rebound, tetap gagal break, dan hari Jumat kembali turun setelah gagal break kembali garis EMA 50. Dan jika kita lihat dari pertengahan Desember, cara pergerakan memang UNTR sudah mulai membaik, sempat rebound dari 21.000 dan naik di atas garis EMA 50, tapi pada saat mencoba break garis EMA 150 ternyata gagal dan kembali melemah, sehingga untuk teranjang menengah UNTR trennya sebenarnya masih bergerak downtrend. Dan jika kita baca artikel berita ini dengan judul kode-kode JP Morgan untuk UNTR, dari data Bloomberg Terminal sepanjang Februari berjalan, JP Morgan masih mengakumulasi 18.000 lembar saham UNTR, menyusul borongan sepanjang 15.000 lembar lebih pada bulan Januari tahun 2024. Jadi di tahun 2024 ini JP Morgan masih akumulasi saham UNTR. Dan bisa kita baca di sini, JP Morgan merupakan urutan 11 dari investor yang memegang saham UNTR. Selain JP Morgan, masih ada Vanguard Group, ada BlackRock, ada Capital Group Coast, ada Dimensional Fund Advisor, dan di deretan teratas BlackRock masih mengakumulasi 700 ribuan lembar sepanjang Januari sampai Februari. Jadi secara tren memang UNTR saat ini masih belum oke, tapi investor besar masih rajin akumulasi. Dan bisa kita lihat broker summary, pada penurunan hari Jumat ini terpantau sebenarnya masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing terpantau masih melakukan distribusi, dan satu minggu terakhir ini bisa kita lihat asing kembali keluar dari saham UNTR. Jadi untuk UNTR saat ini cara pergerakan untuk tren jangka pendek saat ini masih sideways, tapi hati-hati karena penurunan hari Jumat candlenya sangat solid, plus ternyata masih ada distribusi, masih ada potensi malah support ini terlewati minggu depan. Dan ingat, apabila terlewati, UNTR berpotensi lanjut turun menuju harga sekitar 22.350 sampai 22.500 untuk support terdekat, dan support lebih jauh atau support lebih kuatnya masih ada potensi ke 22.000. Jadi untuk UNTR walaupun asing masih terus masuk akumulasi, cara pergerakan saat ini masih belum aman. Apabila teman-teman ingin coba entry, bisa coba wait and see dulu. Paling bagus adalah tunggu UNTR berhasil naik di atas garis EMA 50 baru coba ikut entry, atau tunggu mendekati harga 22.000. Apabila UNTR mendekati 22.000 masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry di sekitar harga bawah. Apabila memang tujuan teman-teman untuk hold jangka menengah atau jangka panjang. Selanjutnya saya akan coba update lagi pergerakan dari saham JSMR. Bisa kita lihat JSMR sampai saat ini masih kuat berada di atas support EMA 50. Jadi sebelumnya sempat turun ke garis EMA 50, tapi support EMA 50 saat itu belum terkonfirmasi break. Dan bisa kita lihat setelah menyentuh, JSMR masih bisa rebound, dan saat ini hari Jumat masih lanjut naik 1% lebih ke 5.050. Jadi kembali naik untuk menembus resisten psikologisnya di 5.000. Dan bisa kita lihat support EMA 50 memang sampai saat ini merupakan support kuat untuk JSMR. Beberapa kali sempat melemah mengenai support ini, JSMR masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi untuk tren jangka menengah, JSMR trennya sebenarnya masih bergerak uptrend. Dan menarik, apabila berhasil break harga 5.000, JSMR berpotensi untuk lanjut uptrend. Dengan target berikutnya untuk terdekat, masih ada potensi ke 5.200. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 1% lebih ini terpantau masih ada akumulasi. Asing juga 2 hari terakhir kembali masuk akumulasi saham JSMR.
Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat dapat di sekitar 4.800 sampai garis EMA 50, minggu depan sebenarnya memang masih bisa coba pantau saham JSMR ini untuk buy on breakout apabila memang terkonfirmasi break 5.000. Jadi walaupun hari Jumat kemarin ini bergerak naik, ini ingat ini belum terkonfirmasi break. Sebelumnya juga JSMR sempat tutup di atas harga 5.000 tapi itu juga belum terkonfirmasi, kembali melemah. Jadi bisa buy on breakout apabila berhasil break dengan target jangka pendek di 5.200 atau hold saja terus selama harga 5.000 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya selama garis EMA 50 tidak tembus, JSMR masih sangat layak untuk di hold untuk tren jangka menengah atau tren jangka panjang. Selanjutnya saya akan coba analisa saham MIDI yang satu minggu ini terpantau secara pergerakan sudah mulai bergerak tren. Jadi satu minggu ini MIDI yang sebelumnya mencoba untuk break garis EMA 50-150 gagal, hari Selasa berhasil naik di atas garis EMA, hari Rabu masih terkonfirmasi break, dan saat ini bisa kita lihat masih terus naik dan kenaikan hari Jumat membuat MIDI berhasil melewati 450 yang merupakan resisten yang sebelumnya menahan penurunan dari saham MIDI. Setelah berhasil break ini berubah menjadi resisten, saat ini sudah terkonfirmasi break. Jadi menarik, MIDI yang sebelumnya downtrend saat ini sudah mulai reversal menjadi uptrend. Nah, candle 2 hari terakhir lumayan solid, dan jika kita lihat broker summary, asing hari Jumat masih masuk akumulasi. Satu minggu terakhir asing sudah mulai akumulasi saham MIDI, dan kenaikan 3% lebih hari Jumat kemarin ini terpantau ada akumulasi besar. Jadi MIDI menarik, ada akumulasi besar, candle yang sangat solid, sehingga saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk lanjut naik menuju zona di sekitar 480 sampai 490. Dan target lebih jauh di resisten psikologisnya di harga 500. Dan ingat ini merupakan resisten kuat. Berapa kali MIDI sebelumnya mencoba untuk menembus 500 ternyata gagal dan mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Jadi ini merupakan zona untuk take profit apabila memang ternyata MIDI setelah berhasil reversal tetap masih kesulitan untuk menembus harga 500. Selanjutnya saya akan coba analisa saham IMAS yang satu minggu terakhir ini juga mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Bisa kita lihat IMAS secara pergerakan sebelumnya mulai membaik setelah berhasil naik di atas 1200, sempat naik di atas garis EMA 50-150 tapi mencoba menembus 1700 ternyata gagal, kembali melemah dan turun bawah garis EMA. Tapi satu minggu ini IMAS saat ini kembali mencoba untuk menembus garis EMA 50-150. Untuk garis EMA 50 saat ini harga 1445 sudah terkonfirmasi break, sudah berubah menjadi support, tapi garis EMA 150 saat ini belum terkonfirmasi. Walaupun candle hari Jumat lumayan solid. Jadi menarik apabila minggu depan terkonfirmasi break, IMAS akan mulai uptrend dengan target tetap saat ini di jangka pendeknya sekitar 1700. Dan jika kita perhatikan sini, kenaikan 8% lebih hari Jumat kemarin ini terpantau masih ada akumulasi. Asing juga terpantau hari Jumat melakukan akumulasi. Jadi IMAS menarik apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 sampai sekitar 1450. Jadi masih layak untuk di hold dengan trailing stop misalnya bisa di garis EMA 150 di 1525 sampai maksimal 1500. Jadi selama IMAS terkoreksi tapi kuat berada di atas 1500, misalnya masih bisa di hold untuk tren jangka menengah dengan target terdekat di 1700. Apabila berhasil break, maka target berikutnya saya lihat ada potensi ke 1850 dan target lebih jauh di harga 2000. Selama terkonfirmasi berhasil break kedua garis EMA dan masih bisa bertahan di support EMA 50 150 ke depannya. Tapi untuk yang saat ini baru mau coba entry saham IMAS, ini masih bisa dipantau, tapi wait and see dulu, tunggu terkoreksi kembali ke sekitar garis EMA 150 sampai maksimal 1500. Apabila terpantau minggu depan IMAS terkoreksi tapi masih kuat bertahan di target harga ini, masih bisa coba entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.